Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam jumpa kembali dengan saya Dwi Utami, JGP Angkatan 7 kelas 150 SMP Brawijaya Smart School Kota Malang, Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 3.1. Adapun tujuan pembelajaran pada koneksi antar materi modul 3.1 ini adalah 1. JGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, JGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Pada kutipan di atas berkaitan dengan tugas saya sebagai pendidik atau pemimpin pembelajaran. Tugas utama pendidik sejatinya menuntun murid agar mereka mampu membangun pengetahuan murid melalui pengalaman dan pembelajaran yang bermakna. Dalam proses menuntun bisa berjalan lancar, bahkan juga bisa ditemui kendala. Sebagai pemimpin pembelajaran, seyogyanya kita cakap dan terampil dalam menentukan keputusan. Tidak cukup dengan menerapkan peraturan, tetapi perlu dibersamai dengan penerapan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Nilai-nilai atau prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan akan berdampak secara psikologis pada penerima keputusan. Oleh karena itu, keputusan hendaknya dilandasi nilai-nilai kebajikan, karena akan membawa keteladanan, kasih sayang, dan moral etika yang akan selalu diingat dan menjadi teladan serta pembelajaran bagi penerima keputusan. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid, yakni berusaha sedapat mungkin memprioritaskan kebutuhan belajar murid, menyesuaikan murid dengan kodratnya, merancang skenario pembelajaran yang berpihak pada murid, merancang asesmen yang mendukung minat, kesiapan belajar, dan bakat murid. Dari pernyataan William Hegel tadi, ada pertanyaan, menurut Anda apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Pendidikan merupakan suatu proses menuntun murid dengan penguatan penanaman nilai karakter, norma-norma, sehingga akan membentuk murid menjadi generasi berbudi pekerti, memiliki nilai kebajikan dan kebenaran untuk menjalankan kehidupannya. Apa yang akan tampak pada generasi akan datang adalah cerminan pendidikan saat ini yang telah kita goreskan seperti layaknya kita membuat sebuah karya yang akan mewarnai negeri ini di masa depan. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ki Hajar Dewantara dengan filosofinya dikenal dengan Triloka memiliki pengaruh bagaimana seorang guru mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semboyannya menjadi landasan berpijak adalah Ingarso Sung Tulodo ing Madya Mangun Karso Tutwuri Handayani. Triloka tersebut dapat dimaknai seorang pemimpin pembelajaran harus mampu memberikan teladan, semangat, dan motivasi dari tengah, juga mampu memberikan dorongan dari belakang
untuk kemajuan seorang murid yang dibimbingnya. Tirakat tersebut merupakan landasan dalam setiap pengambilan keputusan untuk selalu berpihak kepada murid, menuntun murid tumbuh dan menerapkan karakter profil pelajar Pancasila melalui keputusan yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Contohnya, jika seorang guru meyakini bahwa segala perilaku dan perbuatan kita sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, maka dalam setiap pengambilan keputusan sedikit banyak harus diwarnai dengan nilai yang diyakini, yakni kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan moralitas. Untuk selanjutnya akan kita bahas materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping dalam pengujian pengambilan keputusan sangat efektif membangun pemahaman bahwa keputusan yang akan diambil perlu direnungkan dan berpijak pada etika universal dan nurani. Keterampilan coaching membantu mengarahkan keputusan yang kita ambil berbasis etika sesuai visi misi sekolah yang berpihak pada murid, budaya positif, serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi. Sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan juga akan lebih jelas dan terarah. Pertanyaan-pertanyaan dalam diri terhadap pengambilan keputusan serta melalui rangkaian coaching dan pengujian pengambilan keputusan tidak terlalu merisaukan karena melalui coaching dan tahapan pengujian keputusan yang diambil sudah dipertimbangkan secara matang. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari sosial emosional sangat mempengaruhi pengambilan keputusan, terutama persoalan yang menyangkut dilema etika. Untuk itu, guru seyogyanya melatih keterampilan pengambilan keputusan dengan berbasis etika, berpihak pada murid, budaya positif, serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi. Lebih lanjut, guru harus memahami pemetaan 4 paradigma, dilema etika, individu versus kelompok, rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran versus kesetiaan, serta jangka pendek versus jangka panjang. Pemahaman ini akan membantu guru memiliki pandangan yang bijak dalam memutuskan sesuatu. Pada pembahasan berikutnya, yakni pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, akan semakin mengasah empati dan simpati seorang pendidik. Empati dan simpati akan mampu mengidentifikasi dan memetakan paradigma dilema etika agar pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran lebih bijak. Tentu saja, rasa empati dan pengelolaan diri dengan kesadaran penuh, mindfulness akan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan tersebut. Selain itu, pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika juga dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika ataukah bujukan moral. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. Pembahasan berikutnya menanggapi pertanyaan bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Agar lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman dapat terwujud, murid dapat belajar dengan baik dan dapat mengembangkan kompetensinya, dan tujuan menuntun murid dapat terlaksana dengan demikian.
murid dapat mencapai kebahagiaan belajar yang setinggi-tingginya. Semua dapat terwujud saat guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan hendaknya mempertimbangkan faktor-faktor. Sikap yang bijaksana berdasarkan nilai-nilai kebajikan, keteladanan, kesesuaian norma, dan budaya setempat, berpihak pada murid dan dapat mendukung potensi murid. Saat mengambil keputusan terhadap kasus yang mengandung dilema etika, tentu saja ada tantangannya. Tantangan yang ada adalah karena adanya pro dan kontra saat kita berupaya mencari solusi atas sebuah kasus. Hal ini terjadi karena bagaimanapun keputusan yang telah kita anggap bijak belum tentu dapat mengakomodir pemikiran banyak orang. Inilah salah satu tantangan saat adanya dilema etika. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita adalah apapun keputusan yang kita ambil sebagai seorang guru sekaligus pemimpin pembelajaran, seyogyanya mengacu pada keputusan-keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang dapat memberikan tuntunan yang dapat mengarahkan murid pada pengembangan potensi. Kebebasan berpendapat dan kebebasan mengekspresikan diri dalam proses pembelajaran sehingga mereka mendapatkan kebebasan belajarnya. Keputusan memberikan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda harus mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain pemetaan kebutuhan belajar murid, pemetaan bakat dan minat, kesiapan belajar murid, latar belakang murid, gaya belajar murid, dan sosial emosional murid. Keenam aspek tersebut menjadi acuan bagi guru dalam merancang pembelajaran dan media ajar, serta proses pembelajaran yang dapat mendorong beragam potensi murid. Guru sebagai pemimpin pembelajaran dapat membawa pengaruh pada kehidupan dan masa depan murid-murid, karena apapun keputusan guru masuk pada memori yang kuat pada murid dan menjadi keteladanan bagi murid-murid. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh guru harus mengandung nilai-nilai kebajikan agar keteladanan yang diambil oleh murid tidak sampai salah mewarnai kehidupan murid di masa yang akan datang.